Dengar dulu. Diam, Anda diam. Ganti-gantian. Saya tantang Gus Dur untuk mubahalah. Gus Dur silakan ajak anak dan istrinya. Saya akan ajak anak istri saya. Kita bersumpah di hadapan Allah. Siapa yang benar diberkahi Allah. Dan siapa yang salah di antara kita dikutuk, dilaknat dan mati dalam keadaan hina. Kita sama orang tua itu kan ya bicaranya nggak bisa seperti anak-anak. Makanya saya bolak-balik bilang kepada pemerintah, tangkap itu Habib Rizik, selesai. Bolak-balik ya dia lagi. Organisasi bajingan. Tulis saja bajingan, ragu-ragu. Saya bilang begitu. Saya bilang pada istri saya, udah pulang aja, pulang ngapain? Nah, saya dengar Kiai Maman dari PKB Majalengka atau Jawa Barat atau DPP itu masuk rumah sakit gara-gara itu. Ya inilah, kalau yang pegang urusan itu penakut ya begini. Maksudnya kan dia yang mau ngobrol-abrik, kok malah jadi kita yang ngobrol-abrik, itu kan aneh. Ya nanti harus ditangkap semuanya sudah, nggak usah ragu-ragu. Saat ini saja semuanya siapa yang pernah ikut apa itu demo-demo dan ikut yang begituan tindakan-tindakan merusak. Gus Dur kan tidak melihat. Dari mana dia bisa berkeyakinan? Kok orang nggak ngelihat berkeyakinan? Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Ya. Ini ibu-ibu mengambil tindakan sendiri. Ya, ini kan sebetulnya kalau dalam perspektif beliau ini tidak masuk Kekerasan ini. Bu, nggak masuk kalau di Sorong di Papua. Tapi ya, di Sorong di Papua, tapi daerah lain mungkin loh. Dengar dulu, Anda nggak tahu apa yang saya maksud. Dengar dulu. Diam, Anda diam. Ganti-gantian. Anda diam kalau saya ngomong. Saya lagi ngomong. Enggak boleh gitu. Mbak, kita akan closing terlebih dahulu ya, Bibi ya. Kita closing dulu. Ya Allah, jika ada di antara umat Islam yang ada di Jakarta ini, yang sudah dinasehati ulama, sudah dikasih tahu ulama, agar jangan memilih pemimpin kafir, tapi dia tetap bandel ya Allah, dia tetap ngotot ya Allah, bukan karena dia tidak tahu ya Allah, tapi dia ingin melawan engkau, dia ingin melawan daripada fatwa ulamanya ya Allah. Dia sengaja memilih orang kafir sebagai pemimpin. Dia ingin bikin susah daripada hamba-hambamu ya Allah. Maka bikin susah hidupnya, seretkan rezekinya, jangan berkahi nafkahnya, jangan sembuhkan penyakitnya, biar dapat penyakit yang belum ada obatnya, biar susah jalan hidupnya, biar dipecat dari tempat kerjaannya, biar ditinggal lari bininya, biar lakinya kawin lagi, biar anak-anaknya ngelawan sama dia, biar hidupnya tidak bahagia, nggak dapat anak keturunan yang solihin dan solehat, hidupnya hancur-hancuran, nggak ada berkah, susah tiap hari, sedih tiap hari, gundah gulana tiap hari. Hindari semua laknat. Apa itu laknat? Semua kalimat buruk atau doa yang berbau buruk, ya. Kalau ini bapak ibu-ibu pernah lakukan, minta kepada Allah istighfar khusus untuk kalimat-kalimat itu. Saya tantang Gus Dur untuk mubahalah. Gus Dur silakan ajak anak dan istrinya. Saya akan ajak anak istri saya. Kita bersumpah di hadapan Allah. Siapa yang benar diberkahi Allah. Dan siapa yang salah di antara kita dikutuk, dilaknat dan mati dalam keadaan hina. Jadi saya tantang Gus Dur untuk mubahalah. Ayo. Kalau memang Gus Dur berani merasa dirinya benar, mari kita mubahalah. Gus Dur, kau bawa kau punya istri, kau bawa kau punya anak, saya akan bawa saya punya istri dan saya punya anak. Buktikan di hadapan Allah untuk kita saling bersumpah. Saya tantang Gus Dur untuk mubahalah. Kalau Gus Dur benar dengan pembelaannya terhadap Ahmadiyah, saya dan keluarga yang dikutuk oleh Allah mati dalam keadaan hina. Tapi kalau saya yang benar, yaitu ingin membubarkan Ahmadiyah, maka Gus Dur, istri dan anak akan dikutuk oleh Allah dan mati dalam keadaan hina. Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena
FPI tidak lagi mempunyai legal standing, baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa. Kami menghimbau kepada saudara MRS agar mematuhi hukum, memenuhi panggilan penyidik dalam rangka pemeriksaan. Apabila saudara MRS tidak memenuhi panggilan, kami, tim penyidik, akan melakukan langkah-langkah penegakan hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ini orang Pasuruan nih. Betul. Saking Inul goyang ngebor tiap hari dibelain lagi sama Gus Dur. Betul. Betul. Saya tanya, yang belain Inul kemarin siapa? Siapa yang belain Inul? Siapa yang belain Inul? Yang nggak jawab anak buahnya Inul. Siapa kemarin yang belain Inul? Terus yang belain grup band Dewa, yang belain Yusman Roy sholat pakai bahasa Indonesia, siapa? Dia lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini saking bebasnya, saudara. Masya Allah. Saudara, saya potong sedikit. Tadi udah dijelasin nama Ustaz. Nama Allah boleh gak diinjak-injak? Boleh tidak? Boleh tidak? Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala sabbihisma rabbikal a'la, sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam satu hadis sahih, dalam satu riwayat disebutkan, tatkala beliau mau masuk ke kamar mandi, beliau punya cincin dicopot dulu, saudara. Cincin Nabi dicopot, ditaruh di luar, baru Nabi masuk kamar mandi, saudara. Kenapa? Karena di cincin Nabi ada nama Allah. Coba dia. Sekarang nama Allah dibikin di karpet, diinjek-injek sama anak muda, lagunya lagu rock lagi. Udah gitu vokalisnya bukan Islam, kafir. Biadab tidak? Biadab tidak? Kita kasih tahu sama dia, kau salah. Itu lambang yang kau pakai, kaligrafi bertuliskan Allah. Kalau kau tidak tahu, kita kasih tahu. Ini buktinya, buku-buku kaligrafi. Kita hadirkan ahli kaligrafi. Nah, kau sudah terlanjur injek-injek 1 jam lebih di TV langsung. Kita punya rekamannya. Nah, sekarang kau minta maaf kepada umat. Kalau kau hilaf, itu yang pertama, insya Allah umat akan memaafkan, betul. Nah, yang kedua, kau jangan pakai lagi tuh kaligrafi bertuliskan Allah untuk dunia musikmu, betul. Supaya di kemudian hari jangan sampai terulang. Kita udah kasih tahu, tobat, minta ampun kepada Allah. Bukan dia tobat, ngelapor ke Gus Dur. Ya Allah, dia datang, dia tanya Gus Dur, Gus, ini tulisan Allah bukannya? Mana dia tahu? Ayo saya tanya, dia tanya Gus Dur, ini tulisan Allah bukan? Gus Dur bisa tahu gak? Bisa tahu gak? Salah nanya. Mestinya kan yang nanya Kiai Sadullah, betul? Pak Kiai ditanya ya tahu. Saudara nggak usah kaget kalau Gus Dur kita maklumi. Maaf. Andai kata Inul goyang ngebor tanpa pakaian, bugil depan Gus Dur nggak dosa. Lo betul kok. Dosa gak? Gus Durnya dosa gak? Tapi saya tanya,
Kalau Inul goyang ngebor, bugil tanpa busana depan ente, dosa gak? Dosa gak? Kenapa dosa? Lu tahu. Nah, jadi hukumnya beda. Buat Gus Dur sama buat kita beda. Betul? Waktu minta bantuan Gus Dur, Gus Dur pakai ngebelain lagi, iya. Udah gitu pakai ngomong di TV, itu Habib Rizik umatnya mana? Iya. Dia pikir dia doang kali yang punya umat. Sekarang saya tanya, andai kata saya bawa umat 1 juta, 2 juta, 5 juta ke depan Gus Dur, emang dia tahu? Saya bawa tuh umat, Gus, nih umat saya 5 juta, mana? Betul? Betul? Jangan sudah dukung tidak, ikut tidak, bela tidak, bantu tidak, nyumbang tidak, saudara, doa tidak. Seenaknya mereka memfitnah sana sini, bahkan menghasut umat. Jangan turun, jangan turun, jangan ikut bela agama. Siapa kau? Mengaku cinta kepada Allah, tapi tidak membela Allah. Mengaku cinta kepada Rasulullah, tapi tidak peduli Rasulullah di sini. Tentu kau. Kita sama orang tua itu kan ya, bicaranya nggak bisa seperti anak-anak. Makanya saya bolak-balik bilang kepada pemerintah, tangkap itu Habib Rizik, selesai. Bolak-balik ya dia lagi.